mungkin sebagian besar dari kita akan langsung punya persepsi bahwa komunikasi publik is talking about how people talking di depan masa yang banyak ya dalam proses penyuluhan pajak kalau untuk teman-teman di DJP, atau kalau misalkan sesimpel di kantor teman-teman jadi MC, atau kalau teman-teman jadi narasumber di sebuah seminar ya. Jadi menguasai teknik untuk bisa melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak itu menjadi sebuah hal yang sangat esensial. Well, apakah teman-teman bisa melihat share screen saya dengan jelas? Ada yang punya masalah? Bisa, Oke, Mas. siap. Bisa, Mas. Kita lanjut ya. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7, pertemuan sebelum UTS ya. Jadi soal UTS teman-teman nanti akan sangat related dengan pertemuan hari ini. Jadi kalau teman-teman pengen nilai UTS-nya bagus, boleh untuk bisa memperhatikan ya untuk pertemuan hari ini. So, ada 2 poin amanat dari RPS kalau teman-teman memperhatikan RPS kita, yaitu poin pertama tentang penyuluhan pajak serta bagaimana cara teman-teman untuk bisa menyusun slide presentasi yang baik. Cuma di sini saya menambahkan 1 poin materi, sebetulnya materi pengayaan tentang teori komunikasi retorika atau rhetoric communication. Ini menjadi penting bagi saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman supaya kita sebagai orang pembelajar ya, sebagai mahasiswa, itu jangan cuma tahu implikasinya, tetapi kita tahu dasar dari teori yang menyebabkan apa yang kita kuasai itu supaya bisa lebih lengkap gitu ya. Nah, kebetulan untuk rhetoric communication saya belajarnya 1 semester dan saya sangat kagum dengan teori ini. Teori ini dikemukakan oleh filsuf yang sangat besar namanya Aristoteles. Nanti akan kita belajar tentang apa itu retorika, fungsinya untuk apa, kemudian segitiga retorika itu apa saja. Dan penyuluhan pajak, kita akan belajar tentang tujuan dan fokus penyuluhan pajak, serta manajemen penyuluhan pajak. Nanti apa-apa saja yang perlu disiapkan, kemudian tahapan-tahapan sebelum teman-teman melakukan penyuluhan pajak itu apa saja. Yang terakhir adalah tadi ya, teman-teman akan mendapatkan materi tentang presentasi. Ada saya bagi 2 poin ya. Pertama adalah bagaimana caranya untuk menyusun slide presentasi yang baik. Yang kedua, nanti akan saya bagikan sedikit tips, personal tips ya sebenarnya dari saya kepada teman-teman untuk cara berbicara di depan umum secara efektif. So, kita masuk aja langsung ke poin yang pertama tentang teori komunikasi Aristoteles atau rhetoric communication. Teman-teman, saya percaya bahwa kalau kita menguasai sebuah skill dalam public communication, maka banyak sekali masalah di hidup kita itu akan bisa dikatakan selesai. Karena kita adalah seorang makhluk sosial, kita tidak mungkin hidup tanpa interaksi bersama dengan orang lain. Dan biasanya orang-orang yang punya skill dalam managing people ya, entah itu dalam sebuah grup kerja gitu, dalam sebuah tim, dalam sebuah kepanitiaan, atau kita punya kemampuan untuk bisa meyakinkan banyak orang, biasanya orang-orang yang punya skill tersebut punya jenjang karir yang lebih baik ketimbang orang-orang yang tidak punya skill tersebut. Jadi penting sekali kita untuk belajar tentang public communication atau rhetorical communication yang pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles. Aristoteles itu mendefinisikan rhetoric communication adalah sebuah kemampuan ya, ability, di mana di setiap case-nya tersebut tujuannya itu untuk melakukan persuasi. Atau persuasi itu apa sih? Ada yang tahu? Membujuk. Exactly. Membujuk ya. Membujuk orang untuk bisa punya kesepahaman yang sama dengan kita, ya. Persuasi. Sedikit cerita, kalau teman-teman di sini yang memahami sejarah Yunani dan Roma, ketika filsuf Aristoteles itu
hidup ya di masa itu Yunani sedang di bawah jajahannya Kekaisaran Romawi. Nah, kalau teman-teman tahu ada sedikit, bukan sedikit ya, ada perbedaan yang sangat mencolok antara Romawi dan Yunani. Romawi itu di bawah kekaisaran, sangat monarkis ya, jadi sangat gaya kepemimpinan itu sangat otoriter. Jadi dari raja itu adalah semacam titisan dari dewa atau titisan dari Tuhan. Sedangkan orang-orang Yunani percaya bahwa sistem politik yang paling baik itu adalah sistem demokratis, di mana demokratis itu sangat bertentangan dengan monarkis. Nah, Aristoteles di sini melihat bahwa kemampuan retorika itu adalah alat yang paling penting untuk bisa melestarikan pemahaman masyarakat Yunani tentang kehidupan demokrasi. Ya. Jadi bagaimana skill retorika ini digunakan oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang besar di masanya, untuk bisa melakukan banyak hal-hal penting, termasuk di sana untuk governing people, untuk bisa mengarahkan banyak orang, untuk membujuk banyak orang. Orang-orang yang punya kemampuan ini di zaman itu biasanya ditunjuk untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan lain sebagainya. Jadi di masa itu rhetorical communication itu adalah skill yang sangat penting ya. Bukan cuma tentang kaidah diri sendiri ya, tetapi bagaimana masyarakat Yunani tetap bisa melestarikan budaya demokratis di tengah penjajahan Romawi di saat itu ya. Jadi di saat itu sudah ditemukan bahwa skill ini sangat penting. Dan sekarang apakah skill ini juga penting? Tetap sangat penting ya. Tadi sudah saya bilang bahwa kalau teman-teman sudah masuk dunia kerja, atau gini deh, teman-teman di kepanitiaan, atau teman-teman di dalam sebuah grup atau kelompok, orang-orang yang punya skill dalam melakukan komunikasi di depan banyak orang, biasanya lebih cenderung disukai oleh orang banyak. Orang tersebut punya sebuah charm untuk bisa melakukan meyakinkan orang lain. Nah, jadi ketika teman-teman bekerja di sebuah institusi atau teman-teman nanti mungkin ada yang bekerja malah menyeleweng ke ranah privat, maka skill ini sangat dibutuhkan. Oke. Aristoteles kemudian dalam bukunya itu menuliskan Canons of Rhetoric ya. Jadi ini adalah poin-poin yang sangat powerful dalam sebuah komunikasi retorika. Ya, yang pertama adalah invention. Kita sebagai seorang speaker atau sebagai mungkin kalau zaman sekarang bentuk-bentuknya banyak ya, ada bisa speaker, narasumber, what else? Ada MC atau mungkin announcer atau sebagai seorang motivator ya. Sebelum kita berbicara di depan banyak orang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan discovery of invention. Kita harus mempunyai satu gagasan, punya satu ide, sebuah statement terhadap ide tersebut. Untuk apa? Untuk kemudian kita yakinkan kepada publiknya kita. Ya. Karena tadi menurut Aristoteles tujuannya itu adalah persuasi ya. Jadi ngomong di depan banyak orang itu harus punya soul-nya tadi ya. Soul-nya itu berupa invention atau idea. Idenya harus ada. Nggak boleh kita ngomong di depan orang banyak itu cuma ngebual. Kita ngomong di depan banyak orang itu harus ada idenya. Kita discovery dulu. Yang kedua, udah ketemu banyak idenya. Kita melakukan arrangement. Kita organize materi-materi yang tadi sudah kita temukan untuk kemudian kita susun dalam rangka menciptakan